Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwatul kiram, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita bertemu tentu dalam rangka salah satu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul ilmi. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Wan fillah rahimakumullah. Beberapa hari ini mungkin kita dihebohkan atau diramaikan dengan kehadiran tokoh dari pemimpin agama Katolik, mungkin sebut saja namanya atau gelarnya itu adalah Paus. Beliau datang ke sini dan membuat sebuah kemeriahan mungkin di negeri ini. Ada yang cium tangan, ada yang kecup keningnya, ada juga yang menyerukan agar adzan itu diubah dari tadinya suara adzan di TV menjadi running text saja. Dan misa itu adalah ibadahnya orang Katolik, itu disiarkan secara nasional di TV nasional. Nah, ini membuat umat Islam menjadi gaduh riuh terutama di media sosial. Juga MUI juga memberikan berbagai komentar terkait dengan kegaduhan yang ada di media sosial tersebut. Maka ini harus menjadi perhatian dari umat Islam, bagaimana seharusnya umat Islam bersikap, terutama interaksi dengan pemeluk agama lain. Dalam hal ini konteksnya adalah kaum Nasrani, atau lebih khusus lagi orang-orang Katolik. Iwan fillah rahimakumullah, dalam sejarah Islam, umat Islam itu tidak memiliki track record buruk dalam konteks toleransi. Nggak pernah ada. Sejak zaman Nabi, zaman setelah Nabi Muhammad, zaman Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Utsman, Ali, Hasan, terus Muawiyah, Yazid, Muawiyah lagi itu tidak pernah ada cerita bahwa umat Islam ini bermasalah dalam hal bertoleransi. Nggak ada. Karena umat Islam memiliki tuntunan, panduan yang jelas bagaimana interaksi umat Islam dengan orang-orang kafir. Panduannya udah jelas. Maka sepanjang sejarah tidak pernah ditemui istilah intoleran yang terjadi pada diri umat Islam. Bapak-bapak bisa bahkan menelusuri di buku-buku yang ditulis oleh sejarawan Barat sekalipun, orang Barat, mereka komentar, misalnya ketika umat Islam itu berkuasa di Spanyol, umat Islam berkuasa di Spanyol itu 700 tahun atau 7 abad. 7 abad itu bukan waktu yang pendek, Pak. Bapak-bapak mungkin waktunya itu nggak sampai seabad. Rata-rata umur kita itu 660 tahun. Berarti nggak sampai seabad. Nah, umat Islam berkuasa di Spanyol itu 700 tahun atau 7 abad. Dan Spanyol dikenal itu adalah negara yang paling toleran sejak Islam menguasai Spanyol. Agama yang paling toleran ketika dia berkuasa itu adalah agama Islam. Kenapa? Karena dia membiarkan
penganut agama lain, ya, penganut agama lain untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Ya. Umat Islam ya itu menjamin tidak boleh mengganggu penganut agama lain untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Umat Islam ya itu juga diperintahkan tidak boleh memaksa penganut agama lain itu untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan mungkin ayatnya kita udah paham betul ini. Udah tahu kita, udah hafal kita. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam. Maka di setiap masyarakat yang Islam berkuasa, yang Islam berjaya, ya, itu pasti ada penganut agama lain. Entah itu agama Kristen, agama Yahudi, atau orang-orang musyrik bukan agama samawi. Mereka dibiarkan, ya, dibiarkan tinggal di sebuah negara yang dikuasai oleh umat Islam dan mereka dibiarkan untuk beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Dan baginda Nabi Muhammad SAW bahkan mengatakan, man ada damian faqad adani. Siapa saja yang mengganggu kafir dimi, mengganggu kafir dimi berarti mengganggu orang-orang Nasrani, orang Yahudi, orang musyrik, ya, mengganggu secara fisik, ya, mengganggu secara fisik, ya. Rasulullah bersabda, faqad adani, itu sama dengan mengganggu saya. Maksudnya haram hukumnya orang Islam mengganggu mereka. Maka tadi saya sebutkan tidak ada dalam sejarah Islam, ya, umat Islam itu ya punya sejarah intoleran. Ya, jadi kalau ada orang yang menyebut umat Islam itu intoleran, itu sebenarnya biasanya tuduhan yang sifatnya politis. Tuduhan yang sifatnya framing, mencitraburukkan agama Islam itu sendiri. Maka termasuk di Indonesia ini, Pak, termasuk di Indonesia umat Islam mayoritas di sini. Tapi kan kita tidak pernah pernah mendengar ya ada gereja yang di bumi hanguskan di negeri ini. Enggak ada. Ya. Kalau kita mau, Pak, umat Islam yang mayoritas ini, ya, umat Islam kalau misalnya ada ajaran di mana kita diperintahkan untuk membumi hanguskan gereja, kita sudah pasti melakukannya. Kalau itu memang ada perintah. Kenapa? Karena umat Islam ini memiliki keimanan yang kokoh, sehingga disuruh apa aja mau. Kalau disuruh Allah, diperintah Allah mau, disuruh Nabi Muhammad mau. Tapi memang tidak ada perintah. Ya, tidak ada perintah. Bahkan kita wajib membiarkan mereka dengan keyakinan mereka dan mereka ibadah sesuai dengan agama mereka. Ya. Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Namun diingat, toleransi ya dalam Islam itu harus mengikuti peraturan-peraturan yang memang sudah disyariatkan dalam Islam. Jadi landasannya itu adalah landasan akidah Islam. Maksudnya apa? Tetap ada rambu-rambunya, Bapak-bapak. Ya, bukan bebas sama sekali, ya, tidak. Tapi dalam Islam harus ada rambu-rambunya. Rambu-rambunya itu setidaknya, ya, itu saya klasifikasikan pada 3 hal. Yang pertama, kenapa kok saya sampaikan ini? Karena ada arah sekarang, ya, toleransi itu dibuat definisi ulang, dibuat definisi seolah-olah ya umat Islam ini tidak toleran, lalu dibuat definisi ulang tentang toleransi. Yang pertama, ini umat Islam harus hati-hati, ya. Kalau sudah disebut dia toleran, berarti ada anggapan bahwasanya orang yang toleran itu menganggap semua agama itu benar. Semua agama itu sama saja. Apakah itu Kristen, apakah itu Yahudi, atau orang-orang musyrik, katanya sama-sama mengajarkan kebaikan. Semua agama itu benar, semua agama itu mengajarkan kebaikan. Karena semua agama itu benar, karena semua agama itu mengajarkan kebaikan, maka kita harus toleransi terhadap semua agama. Nah, ini adalah konsep yang keliru. Ini adalah konsep yang salah.
Kenapa? Karena di dalam Islam itu jelas sekali. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah. Jadi kalau Allah sudah sebut inna, sesungguhnya itu maknanya hanya Islam saja. Ya, inna dina indallahil Islam. Karena inna itu bermakna takkid, bermakna penegasan bahwa tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala illa Islam, kecuali adalah ajaran Islam. Jadi Islam itu satu-satunya agama. Kita umat Islam itu tidak boleh mengatakan agama lain itu benar, nggak boleh, haram hukumnya. Bahkan beberapa ulama mengatakan itu bisa jatuh kepada kekufuran, bisa jatuh pada kekufuran. Kenapa? Karena hanya Islam yang benar. Kalau dia bilang agama lain itu benar, berarti dia membenarkan konsep ketuhanan agama lain. Ya, padahal konsep ketuhanan agama lain itu berbeda dengan Islam. Konsep ketuhanan dalam Islam, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sedangkan agama lain, ada yang tiga, ada yang patung, ada yang menyembah matahari. Bagaimana mungkin mereka itu dikatakan agamanya benar? Sedangkan secara teologis, secara agama, ya, secara keyakinan itu berbeda, bertentangan dengan ajaran Islam. Maka Ikhwan fillah rahimakumullah, kita nggak boleh terjebak tuh dengan seruan-seruan yang mengatakan bahwa semua agama benar, kalau tidak kamu disebut intoleran. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala tegas mengatakan inna dina indallahil Islam. Lalu yang kedua, dalam Al-Qur'an Allah menegaskan juga haram hukumnya bagi kita mengambil atau mencari-cari agama selain Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falay yuqbal minhu. Ya. Tidak akan pernah diterima siapa saja, ya. Wa may yabtaghi, mencari, memilih agama, ya, ghairal Islam, selain Islam, ya, falay yuqbal minhu. Lan di situ itu menunjukkan abada, selama-lamanya tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita cari agama selain agama Islam, kita ambil ajaran selain agama Islam, ya Allah tegaskan tidak akan pernah diterima. Ini konsep tauhid Pak dalam agama kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya, bahwasanya kita dilarang, haram hukumnya mencari agama lain selain agama Islam. Maka ayat ini tegas, ya, bahwa kita tidak boleh mengatakan agama lain itu benar. Sama-sama mengajarkan kebaikan, ya. Mana ada agama yang mengajarkan keburukan katanya. Iya, benar. Ya, mungkin agama lain itu mengatakan atau mengajarkan kebaikan, tapi secara konsep teologis, secara konsep ketuhanan, ya, secara konsep ketuhanan, ya, mereka itu salah. Mereka itu berbeda dengan ajaran Islam. Dan Islam menegaskan bahwa kita harus memiliki keyakinan terkait dengan agama kita ini. Kita harus memiliki keyakinan bahwa hanya Islam yang diridhoi Allah dan agama lain itu keliru, bertentangan dengan ajaran Islam. Itu yang pertama, ya. Kalaupun ada yang mengatakan bahwasanya kita kan diperintahkan oleh Allah, ya, ta'alau ila kalimatin sawa, ya. Ajalah mereka ini kepada kalimatin sawa, ya. Atau sesuatu kalimat yang sama di antara kita dengan mereka. Ya. Ayat ini seolah-olah ditafsirkan oleh mereka, ya, orang-orang liberal kebanyakan. Itu seolah-olah gini, kita diperintahkan dalam ayat ini, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari persamaan. Ya. Yahudi, Nasrani, musyrik, persamaannya apa dengan Islam? Maka tadi diambillah sebuah persamaan, yaitu ajaran kebaikan yang diserukan oleh mereka. Nah, ini keliru. Kenapa? Karena kalimatin sawa itu ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran agar mereka tidak menyembah kecuali kepada Allah. Maka seruan kepada kalimatin sawa itu maksudnya mendakwahi mereka agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dibuat-buat sendiri tafsirnya, Pak. Bisa dilihat nanti di dalam kitab-kitab tafsir yang dimaksud dengan kalimatin sawa itu adalah kalimat yang adil.
ya, kalimat yang benar, ya, kalimat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ayat itu maksudnya kita diperintahkan agar ngajak mereka kepada kebenaran Islam. Itu prinsip yang pertama, Pak. Prinsip yang pertama, bahwasanya toleransi itu bukan berarti menyatakan agama lain itu adalah agama yang sama dengan kita, agama yang benar, agama yang mengandung kebaikan. Bukan. Ya, bukan itu. Toleransi itu seperti tadi saya sampaikan, itu adalah membiarkan mereka menjalankan ajaran agamanya, membiarkan mereka tetap dalam ajaran agama mereka. Ya. Tuhan fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, itu prinsip yang pertama. Lalu prinsip yang kedua, toleransi itu membiarkan, bukan partisipasi. Maksudnya begini, orang yang dinyatakan toleran, ya saat ini kan kita membahas tentang apa yang sedang diserukan sekarang ya. Orang dikatakan toleran bukan hanya sekedar membiarkan, tapi kita ikut campur bersama mereka. Ya. Kalau ada agama lain sedang beribadah, ya mungkin sebut saja Natal, ya, maka kita turut campur Natal bersama mereka. Mungkin di dalam misa itu nanti ada sholawatan, kira-kira begitu ya. Turut campur dalam ibadah mereka. Saya nggak kebayang itu, mereka juga pasti risih, Pak ya. Coba kalau kita nih lagi sholat nih, ada orang Kristen itu nyanyi-nyanyi di samping kita, risih nggak kita? Risih. Kayaknya mereka itu juga risih, ya. Kalau ada mereka itu sedang melaksanakan misa, kita lalu sholat di sampingnya gitu. Saya kira mereka juga risihnya. Tapi itu diserukan, seolah-olah yang namanya toleransi itu adalah partisipasi. Kita ikut mereka atau mereka ikut kita. Nah, ini dalam Islam itu dilarang. Di dalam Islam namanya ibadah itu masing-masing. Kita ibadah seperti yang telah dituntunkan oleh baginda Nabi, mereka itu ibadah sesuai dengan keyakinan mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman walladzina la yashhaduna zur, ya. Orang-orang yang tidak memperhatikan zur. Zur itu sebenarnya kata-kata dusta. Tapi para ulama menafsirkan az-zur itu adalah perayaan hari raya umat-umat orang-orang yang beragama lain selain agama Islam. Maka Imam At-Tabari menyebutkan bahwasanya haram hukumnya umat Islam itu berada di dalam perayaannya orang-orang selain Islam. Ya. Haram hukumnya, nggak boleh, Pak. Ya. Termasuk diantaranya, ya, partisipasi itu, ya, ketika kita melakukan perbuatan yang perbuatan itu, ya, merupakan karakter khas dari agama selain Islam. Maka ketika misalnya kemarin ya sempat ada salam lintas agama. Ya, apa salam lintas agama itu, Pak? Pertama assalamualaikum dulu. Setelah assalamualaikum apa? Salam sejahtera, gitu ya. Setelah salam sejahtera apa itu ya? Saya lupa ya. Ya pokoknya ya ajaran agama selain Islam lah kan gitu ya. Ya jadi setiap kali ya pejabat itu tampil gitu ya, salamnya tuh banyak, ya salamnya banyak, nggak sekali. Capek juga gitu ya, lama juga ya salamnya itu ya. Nah boleh nggak? Nggak boleh. Ya, makanya MUI itu menegaskan itu nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena itu masuk kategori ritualnya agama lain. Ya. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Rasulullah SAW. Siapa saja yang meniru yang dimaksud di sini adalah meniru-niru ajaran umat agama lain. Kalau meniru dalam perkara dunia itu hukumnya boleh. Ya, tapi meniru dalam perkara agama itu hukumnya haram. Ya. Mereka naik motor, Pak, kita juga naik motor, boleh nggak? Boleh, karena nggak ada kaitannya dengan agama. Itu bukan karakter khas mereka. Ya, semua orang naik motor biasa. Ya, orang naik pesawat, orang kafir naik pesawat, kita naik pesawat, boleh nggak? Boleh. Itu bukan karakter agama mereka.
ya, bukan karakter khas kekufuran mereka. Tapi ketika itu karakter khas kekufuran mereka, kita dilarang dalam Islam, ya, itu untuk melakukan perbuatan ritual-ritual, ya, kebiasaan-kebiasaan yang itu memang kebiasaan ritual yang mereka lakukan. Itu hukumnya haram. Ya. Misalnya tadi ya, beribadah, ya, itu ritual mereka jelas hukumnya haram. Itu tasabuh namanya. Tasabuh bil kufar namanya, haram hukumnya. Mengucapkan salam, ya, sebagaimana hanya agama mereka menyampaikan salamnya mereka, nah, itu juga nggak boleh, haram hukumnya. Itu man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, masuk kategori hadis ini. Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, maka MUI juga waktu itu protes. Nah, kan salam lintas agama ini dari Kemenak, ya, sama MUI diprotes, ya nggak usah begitu, gitu ya. Ya nggak usah sampai salamnya banyak begitu ya. Ya, nanti jawabnya juga susah. Nah, susah jawabnya. Kalau salamnya umat Islam, waalaikumsalam. Nah, kalau salamnya Nasrani gimana jawabnya? Gak jelas. Ya, jadi umat Islam jadi bingung juga kan gitu. Jadi nggak boleh ya, haram hukumnya. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa saja yang meniru-niru, ya, meniru-niru. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, ada seorang sahabat namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini dulunya Nasrani. Lalu dia pakai kalung salib, ya, kalung salib. Ya. Terus Rasulullah SAW ketika sedang ngajar begini, ya, Adi bin Hatim itu masuk, ketahuan Nabi, ya, ada kalung salib yang dipakai oleh Adi bin Hatim. Ya, lalu Rasulullah mengatakan, itroh angka, ya, lepas kalung salib kamu. Jangan pakai. Ya. Lalu Rasulullah, ya, menyampaikan sebuah ayat, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka, kata Rasulullah, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka itu sebagai Tuhan selain Allah. Ya. Lalu Adi bin Hatim waktu itu nanya, ya Rasulullah, mereka itu tidak menjadikan rahib-rahib mereka, ya, itu sebagai Tuhan. Pendeta-pendeta mereka nggak dijadikan sebagai Tuhan. Maksudnya tidak disembah, ya, tidak ruku, tidak sujud kepada pendeta-pendeta mereka. Lalu Rasulullah mengatakan apa? Bala, betul memang orang-orang Nasrani itu tidak menuhankan seperti kita menuhankan Allah dalam pengertian beribadah langsung kepada mereka. Tapi Rasulullah mengatakan bahwa pendeta-pendeta itu menghalalkan yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, lalu mereka mengikutinya. Dzalika ibadatuhum, itulah penyembahan terhadap pendeta-pendeta mereka. Ya, itu yang oleh karena itu dari kejadian ini, ya, maka para ulama menegaskan pakai kalung salib ya orang Islam nggak boleh. Kenapa? Karena itu simbol dari agama mereka. Ya, simbol dari agama mereka. Nah, jangan sampai bapak-bapak ini gara-gara mau toleransi, ya, pakai kalung salib gitu ya. Terus masjidnya dibangun ada salibnya, nggak boleh, haram, nggak boleh. Karena itu simbol agama mereka. Ya. Nah, jadi kita dalam konteks ini tidak boleh kita ini berpartisipasi, ya, terhadap ajaran agama mereka, mengikuti ajaran agama mereka. Ya. Tapi memang ini aneh Pak ya, seruan ini aneh, seruan agar berpartisipasi. Kenapa? Karena orang Kristen juga nggak mau kayaknya ngundang bapak-bapak ini ya. Ada yang pernah diundang misa di sini Pak? Ada nggak? Nggak ada kan Pak ya? Nggak ada. Ya. Tapi ini memang sengaja ide yang dihembuskan, ada Natal bersama dan lain sebagainya ini, ya, itu adalah ide yang dihembuskan, ya, itu memang terkait dengan umat Islam, ya, bagaimana agar umat Islam itu ditarik sedikit demi sedikit, ya, agar tidak kokoh, ya, tetap menjalankan agamanya. Nah, gitu ya. Jadi kayak digeser dikit demi sedikit agar umat Islam ini lepas dari ajaran agamanya. Ya. Nah, ini sifatnya politis. Ya. Kenapa? Kalau dari ajaran mereka, saya nggak yakin mereka itu mau mengundang kita, nggak yakin.
risih mereka. Mereka coba mau ibadah mau ceramah gimana ya pendeta-pendetanya. Ada orang Islam di situ. Ya, risih mereka pasti itu. Maka yang terjadi ini adalah upaya untuk menggeser keyakinan umat Islam agar umat Islam itu ya bergeser keyakinannya, tidak kokoh lagi perjuangan terhadap Islam. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, itu prinsip yang kedua yang harus kita hati-hati. Nggak boleh kita berpartisipasi dalam ritual agama mereka. Baik itu hanya sekedar salam ya atau bahkan sampai masuk mengikuti ajaran agama mereka. Haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Ya kalau ada perayaan gimana Pak Ustaz? Ya mereka kan kalau mau ya sudah selesai ibadah ya, baru ya kita makan-makan juga. Kalau makan-makan mah boleh aja. Ya. Asal jangan makan daging babi. Ya. Ritualnya ya itu haram hukumnya kita mengikuti. Nggak boleh. Ya. Salamnya nggak boleh. Kenapa? Karena itu bagian dari agama mereka. Simbol-simbol mereka, simbol-simbol orang-orang selain agama Islam yang itu merupakan simbol agama mereka, itu haram kita pakai, nggak boleh. Ya, pakai salib gitu ya, itu nggak boleh, haram hukumnya. Ya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, itu hukum yang kedua. Ya. Lalu yang ketiga, ya. Yang ketiga ini jangan berlebihan, ya, jangan berlebihan, ya. Kita itu sikap kita terhadap mereka mengagungkan atau memuliakan mereka. Jangan berlebihan. Posisikan hanya pada masalah muamalah saja. Ya, kita berinteraksi boleh. Bantu mereka boleh. Mereka lapar kita kasih makan boleh nggak? Boleh. Silakan. Mereka butuh sesuatu ya. Butuh bantuan kita dalam perkara ya sisi manusia mereka ya, bukan bantuan dalam konteks agama mereka, boleh nggak? Boleh. Bahkan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Tapi jangan berlebihan dengan memuliakan mereka. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa tegas. Allah Subhanahu wa taala ya, itu menyebut orang-orang kafir ya dengan sebutan yang buruk. Kenapa? Ya. Karena kesalahan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena kesalahan mereka tidak mau menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, dari kalangan orang-orang musyrik, mereka ini fi jahannam, mereka ini di dalam neraka jahannam khalidina fiha, mereka itu kekal di dalamnya. Kekal di dalamnya, Pak. Bahkan apa? Allah Subhanahu wa taala menyatakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka ini syarrul bariyah. Apa yang dimaksud dengan syarrul bariyah, Pak? Seburuk-buruk makhluk. Seburuk-buruk ciptaannya Allah. Mereka adalah orang kafir. Orang yang menolak Tuhannya. Mereka yang menolak Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kekufuran yang paling nyata, dosa yang paling besar, yang tidak terampuni. Kalau mereka tetap dalam kekafiran, mereka mati dalam kekafiran, Allah sebut mereka kekal di dalam neraka, khalidina fiha. Ya, dan Allah sebut mereka ulaika hum syarrul bariyah. Mereka ini adalah seburuk-buruk bariyah, seburuk-buruk makhluk. Ya, ini Al-Qur'an, Pak. Nah, coba nanti lihat di terjemahannya. Ya, surat Al-Bayyinah. Ya, surat Al-Bayyinah. Kalau di terjemahan itu disebut sejahat-jahat makhluk. Seburuk-buruk makhluk. Ya. Nah, begitu. Artinya apa? Mereka ini tidak boleh kita berlebihan dalam mengagungkan, memuliakan. Kagak usah juga dicium-cium keningnya, Pak. Kagak usah juga dicium tangannya, kagak usah. Ya, itu berlebihan namanya. Nah, berlebihan. Nah, cukup mereka silahkan aja kalau mau beribadah, gitu ya. Kagak usah berlebihan.
Mereka ini syarrul bariyah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghinakan mereka, maka kita tidak boleh mengagungkan, menyucikan mereka. Ya, enggak boleh, haram hukumnya, ya. Bihwan bila rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam sebuah hadis, ya. Ini menarik, Pak. Umar bin Khattab itu suatu ketika dia pegang Taurat. Ya. Pegang Taurat, lalu Nabi Muhammad bertemu dengan beliau. Ya, bertemu dengan Umar bin Khattab. Pada saat itu beliau pegang Taurat. Kata Rasulullah, "Itu apa, wahai Umar?" "Ini Taurat ya Rasulullah." Rasulullah tuh marah, Pak. Cuma megang doang. Rasulullah marah. Lalu Rasulullah bilang begini, "Wahai Umar, kalau ahi Musa, saudaraku Musa, hidup di zamanku, ya, maka dia akan mengikutiku." Ya, dia akan mengikutiku. Maksudnya Nabi itu ngasih pelajaran kepada Umar bin Khattab bahwa agama-agama sebelumnya, agama Yahudi, ya, agama Nasrani, sebenarnya itu adalah agama tauhid, tapi ingat bahwasanya agama Islam itu datang dan menghapus agama-agama sebelumnya. Ganti, ya. Udah oleh Allah sudah diganti dengan ajaran Islam. Ya, maka Umar bin Khattab itu dimarahi, ya, gara-gara apa? Megang Taurat, Pak. Belum nyium dia, Pak. Belum. Cuma megang doang. Ya, belum baca dia, cuma megang. Ya, oleh Rasul tegur supaya apa? Supaya ada pembeda bahwasanya agama-agama sebelumnya ini sudah dihapus dengan ajaran Islam. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, maka yang terakhir sebelum kita tanya jawab, ya, kayaknya banyak yang mau bertanya ini, ya, Pak Agus kayaknya. Ya. Oh ya. Ya, boleh Pak, boleh, silakan Pak. Ya. Ya, jadi kalau kesalahan umat Islam, ya, apakah diampuni? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Allah itu Maha Pengampun. Semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar pun diampuni, tapi ada syaratnya. Kalau dia taubat nasuh. Kalau dia benar-benar bertobat. Kalau nggak bertobat, yang nggak diampuni, nanti diperhitungkan di akhirat. Ya. Satu, dosa-dosa kecil, Pak. Dosa-dosa kecil itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Dia berhenti melakukan dosa-dosa itu dan Allah menghapus dosa itu dengan perbuatan baik. Dari sholat maghrib ke sholat isya itu menghapus dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil kita. Dari maghrib, ya, dari isya ke subuh itu menghapus dosa-dosa kita. Jadi sholat kita itu menghapus dosa, puasa kita menghapus dosa. Ya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Insyaallah dihapus dosa-dosa kecil. Tapi dosa-dosa besar tidak diampuni kecuali dia bertobat. Tobat itu apa? Satu, menyesal. Kalau menyesal berarti dia merasa bahwa itu salah. Bukan karena dia itu berhenti, nah, karena nggak punya kesempatan lagi, bukan. Tapi benar-benar menyesal dia. Ya, harus menyesal. Lalu yang kedua, walam yusirru ala ma fa'alu. Dia tidak mengulangi perbuatan itu. Ya, dosa besar itu membunuh. Dosa besar itu berzina. Dosa besar itu makan harta riba. Nah, itu dosa-dosa besar. Ya. Nah, ikhwan fillah rahimahumullah, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bisa nggak? Bisa. Ya. Kalau kemusyrikan dilakukan, dia tidak bertobat, nah itu memang tidak ada ampun. Jadi orang yang melakukan kekufuran,
itu bisa diampuni oleh Allah kalau dia bertobat. Kalau dia mati, dia belum bertobat, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak diampuni. Nah, itu bagus ya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ya. Balik ke tadi ya, yang terakhir yang mau saya sampaikan. Ini yang sebenarnya dulu pernah viral juga ya. Apa itu? Surat Al-Maidah ayat 51. Ingat Pak ya, viral ya Pak ya. Ini kalau kita bicara tentang toleransi, ya di dalam surat Al-Maidah ayat 51 itu kita dilarang untuk menjadikan orang kafir itu sebagai teman setia. Teman setia. Kalau bahasa sekarang mungkin apa? Bestie. Sahabat setia itu nggak boleh. Pertemanan kita dengan orang kafir itu pertemanan muamalah. Kita kerja sama orang kafir boleh nggak? Boleh. Ya, itu muamalah. Ya, muamalah. Kita dagang, jualan dengan orang kafir boleh nggak? Boleh. Ya, itu muamalah. Rasulullah pernah juga ya sama orang Yahudi itu. Ya, Rasulullah gadai ya dengan orang Yahudi. Boleh nggak? Boleh. Ya, boleh. Jadi pertemanan kita hanya dalam perkara muamalah. Tapi dalam perkara yang lebih khusus lagi, lebih khusus itu maksudnya menjadi teman setia kita, menjadi orang kepercayaan kita, ya, yang dia tahu seluk-beluk rahasia kita, rahasianya umat Islam, haram hukumnya nggak boleh. Makanya Umar bin Khattab itu nggak pernah Pak, ya, dia minta laporan kepada wali itu gubernur, beliau kan khalifah, di bawahnya ada wali. Ya, di suatu ketika ada seorang wali yang laporan kepada Umar. Wahai Umar, nih keuangan kita begini. Ih, bagus banget kata Umar. Ini bagus banget catatan kamu nih. Ajak nih orang yang bisa administrasi ke sini, ya. Panggil kata Umar. Kata sahabat tadi, ya wali tadi mengatakan, wah nggak bisa Umar, dia nggak bisa masuk masjid. Katanya, nggak usah masuk masjid dia. Oh, apakah dia junub? Katanya. Bukan ya Umar. Terus kenapa? Dia orang Nasrani. Apa kata Umar bin Khattab? Mulai saat ini pecat dia. Kenapa? Karena dia nggak boleh Pak pegang urusan umat Islam, ya, pegang urusan umat Islam yang sangat detail seperti itu, keuangannya umat Islam. Ya. Nah, jadi keuangan umat Islam maksudnya apa? Menjadikan mereka sebagai aulia, menjadikan mereka sebagai wali yang tahu betul daleman-dalemannya umat Islam. Ya. Maka kita dilarang ini menjadikan mereka itu sebagai teman setia kita. Ya. Ada apa dalam Islam gitu ya, kita cerita sama dia. Orang Islam itu ya, saya ini habis keluar dari masjid hilang sendal saya. Ini namanya kan bestie kan Pak ya, gitu ya. Maksudnya sesama yang sangat kita sukai, kita sayangi, kita berteman baik dengan mereka, nggak boleh begitu, ya. Teman baik itu ya hanya untuk umat Islam. Tapi berteman hanya dalam batasan muamalah itu boleh dengan semua agama. Ya. Teman main pingpong boleh nggak Pak? Boleh. Main pingpong doang. Boleh. Ya, dagang boleh nggak? Boleh. Ya, kita punya syirkah gitu ya. Syirkah itu usaha bareng boleh? Boleh. Ya, boleh. Tapi kalau sudah menyangkut urusan dalam umat Islam, ya, dalam umat Islam, ya kita tidak boleh memberikan kepercayaan yang sangat besar terhadap orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 51 agar mereka ini tidak dijadikan sebagai wali, muwalah, aulia, mereka itu dilarang. Kenapa? Karena mereka ini kalau di dalam, ya intinya begini ya, mereka ini posisinya sebenarnya di luar Islam. Ya, sehingga mereka tidak bisa dikasih kepercayaan lebih melebihi layaknya dia sebagai seorang muslim. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya ya terakhir. Ya silakan Pak Sugeng.
Ya, jangan. Gimana Pak? Oh, jadi mertua. Ya. Ya, ya boleh aja Pak. Itu kan muamalah aja. Ya, jadi boleh ya. Itu bukan perkara ibadah. Jadi mertua, kan anaknya dia Muslim, tapi orang tuanya masih kafir. Cuma tentu dia tidak boleh menikahkan anaknya yang Muslim, nggak boleh. Haram hukumnya, ya nggak sah. Ya, siapa kalau misalnya dia nggak punya wali dari kalangan umat Islam? Ya wali hakim, wali hakim. Ya, ya. Tapi dia sebagai mertua boleh nggak? Ya boleh. Ya sebagai mertua. Ya, nggak usah dipecat jadi mertua Pak. Ngirim ngirim apa makanan boleh nggak? Boleh. Kirim makanan, kita berbuat baik kepada mereka. Ya boleh boleh saja. Ya, ya kita ngasih apa hadiah boleh nggak? Boleh. Ya. Yang nggak boleh apa? Jadi teman setia kita. Jadi teman setia. Ya, kalau udah jadi teman setia, ya berarti istilahnya kalau dalam bahasa para ulama tafsir itu rahasia kaum muslimin itu dibicarakan dengan dia. Kenapa? Karena kita udah punya loyalitas kepada dia. Nah, itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau hanya teman dalam konteks muamalah, ya itu hukumnya boleh. Ya, dalam hal perdagangan, dalam hal kontrak kerja, ya kontrak kerja, nah itu boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Silahkan. Ya. Yang itu Pak. Yang lain, Bapak-bapak? Ya, silahkan Pak. Ya. Ya. Kalau dia misalnya ada pemimpin Islam diundang itu boleh datang tanpa melakukan ritual yang dilakukan oleh mereka. Ini. Jadi titiknya itu Pak, titik apa namanya pembedanya itu kapan? Yang nggak boleh itu ngikutin ritual mereka. Ya, itu boleh. Apa itu nggak boleh? Haram hukumnya. Ya. Kayak kita nggak usah jauh-jauh Pak ya. Kita diundang mereka punya perayaan, mereka punya hari raya, kita dalam keluarga besar gitu Pak ya. Ya, kita diundang lah. Ya diundang kapan datang? Ya di luar itu. Ya, makan-makannya. Boleh nggak makan-makannya? Boleh kalau cuma makan-makan. Ya. Jadi di luar ritual yang mereka kerjakan. Ya. Sebagai apa? Sebagai hubungan kemanusiaan dengan mereka. Jadi muamalahnya boleh. Muamalahnya boleh. Tapi ritualnya hukumnya haram. Ya, yang nggak boleh juga itu adalah tadi memberikan kepengagungan yang berlebihan kepada mereka. Layaknya mereka itu seperti ulama. Kita ini cium tangan kan ke siapa, Pak? Ke ulama, Pak. Ya. Loh, kalau disebut oleh Allah sarul bariyah terus kita cium tangan kan nggak layak, Pak. Ya, nggak layak. Ya. Ya, bahkan kalau kita perhatikan ya bagaimana Allah menghina mereka di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayatnya. Ya, nggak boleh hukumnya ya. Kalau kita berlebihan dalam mengagungkan, menghormati mereka. Mereka itu syarrul bariyah. Ya. Terus yang terakhir itu tadi pertanyaan tentang tasabuh bil kufar. Ya, tasabuh bil kufar. Ikutin mereka. Ya. Yang haram itu ngikutin mereka Pak. Kalau mereka ngikutin kita, gitu ya, urusan mereka gitu ya, urusan mereka aja. Lalu yang kedua, yang seperti apa yang mengikuti mereka? Ya, memang ada ini ya, tasabuh bil kufar itu ada syaratnya, disebut tasabuh bil kufar. Satu, ya, satu, kita itu memang ada niat untuk niru mereka, ada niat untuk niru mereka. Lalu yang kedua, memang faktanya itu adalah ritualnya mereka. Ya. Maka dalam konteks ini kita berpeci putih,
itu nggak berniat niru mereka, nggak masuk kategori tasabuh bil kufar, walaupun paus itu pecinya juga putih, enggak, itu nggak masuk tasabuh bil kufar. Kenapa? Nggak ada niat, satu nggak ada niat. Yang kedua, di Islam sendiri memang seperti itu, ya, memang seperti itu tradisinya, ya, tradisinya memang seperti itu. Jadi itu bukan kategori tasabuh bil kufar, ya. Tasabuh bil kufar itu dua caranya. Satu memang ada niat untuk niru, yang kedua tasabuh bil kufar itu memang faktanya kita niru. Kalau memang umat Islam emang begini nih, emang begini, ya, pecinya putih, memang begitu kebiasaannya, itu tidak masuk dalam kategori tasabuh bil kufar, tidak masuk dalam kategori meniru orang-orang kafir. Itu ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan kita semakin paham ajaran agama kita, ya. Toleransi, yes, memang harus toleransi karena memang ajaran Islam menyebutkan seperti itu, tapi tidak boleh kebablasan. Ya, tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.